Langsung saja saya persilakan kepada Yusuf Bagus Ardiasa ya untuk menyampaikan terkait dengan laporan akhir magangnya maksimal 10 menit. Olehnya itu saya persilahkan. Baik, sebelum itu terima kasih untuk Bapak Fahmi karena telah memberikan waktu untuk saya mempresentasikan laporan akhir studi independen saya di PT Phoenix Seven Hour Room. Baik, mungkin langsung saya mulai dari yang pertama. Di sini ada pendahuluan. Jadi di semester ini saya mengikuti program studi independen mandiri di PT Phoenix Seven Hour Room. Jadi program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyerupai lingkungan industri pada sektor pendidikan dan pelatihan dengan fokus pada pengembangan future skill melalui pembelajaran berbasis praktik, penugasan, serta proses berbasis studi kasus. Selama pelaksanaan program, saya tergabung dalam divisi Brand Designer and Marketer dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembuatan konten digital, analisis bisnis, diskusi perumusan strategi pemasaran, serta kerja tim. Melalui program ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih komparatif mengenai alur kerja dan dinamika industri bisnis digital secara nyata dan aplikatif. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa silabus dari divisi saya. Mungkin bisa saya lanjut langsung untuk ke inti presentasi kali ini. Selanjutnya di sini ada relevansi mata kuliah. Yang pertama ada monitoring bisnis digital. Jadi selama mengikuti studi independen di Phoenix ini, saya melaksanakan program kegiatan yang relevan dengan mata kuliah ini, yang melalui proses pembuatan publikasi serta pemantauan performa konten digital pada media sosial Instagram dan TikTok khususnya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan studi kasus, salah satunya itu adalah UMKM Acakura, di mana saya terlibat dalam proses pengunggahan konten, penjadwalan publikasi, serta pengamatan matrik performa konten seperti jangkauan atau reach, jumlah tayangan, tingkat interaksi audiens, dan keterkaitannya dengan respon konsumen terhadap produk. Aktivitas monitoring dilakukan secara berkala setelah konten dipublikasi untuk menganalisis pengaruh konten terhadap minat beli dan peningkatan penjualan khususnya. Jadi hasil monitoring digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas strategi pemasaran digital serta menyesuaikan konten yang mendukung tujuan bisnis UMKM tersebut, khususnya di peningkatan penjualan. Selanjutnya di sini ada analisis dan implementasi bisnis. Jadi di mata kuliah ini analisis implementasi bisnis dilaksanakan melalui berbagai penugasan berbasis studi kasus selama studi independen di PT Phoenix Seven Hour Room. Jadi saya terlibat langsung dalam kegiatan analisis bisnis UMKM dan brand yang mencakup analisis produk jasa, perumusan tujuan pemasaran menggunakan beberapa metode yang salah satunya adalah SMART dan analisis STP. Jadi proses pembelajaran analisis juga didukung oleh penggunaan tools analisis tren pasar digital seperti Google Trends, yang diterapkan melalui contoh perbandingan brand Indomie dan mie sedap untuk memahami dinamika minat konsumen dan pola pencarian pasar. Jadi pendekatan analisis tersebut kemudian saya aplikasikan pada UMKM Acakura untuk merancang konten pemasaran yang relevan dengan tren konsumen. Hasil analisis diimplementasikan dalam bentuk perancangan konten digital, penguatan story brand, dan serta kampanye kreatif di media sosial Instagram dan TikTok. Baik, selanjutnya di sini ada simulasi bisnis digital. Nah, di mata kuliah kali ini, saya melaksanakan program kegiatan yang berfokus pada simulasi penerapan strategi bisnis dan pemasaran digital melalui proyek. Kegiatan ini diwujudkan melalui berbagai penugasan yang mensimulasikan proses bisnis nyata, meliputi pemilihan brand atau UMKM sebagai objek. Jadi penyusunan strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi dalam pelaksanaannya. Promosi. Dalam pelaksanaannya, UMKM Majapahit digunakan sebagai objek utama di sini. Simulasi untuk mempresentasikan kondisi real bisnis skala UMKM di ranah digital. Melalui simulasi ini, saya terlibat dalam tahap aktivitas bisnis digital mulai dari perencanaan konsep dan storytelling konten, publikasi konten pada media sosial Instagram dan TikTok, hingga analisis performa konten berdasarkan engagement dan jangkauan. Program ini membantu memahami alur bisnis digital secara menyeluruh, khususnya bagian keputusan
pemasaran digital yang diambil dalam proses simulasi dapat mempengaruhi brand awareness serta potensi penjualan bagi Mazakura. Selanjutnya di sini adalah Business School Design. Jadi di mata kuliah ini program yang saya laksanakan selama studi independen berkaitan dengan pemanfaatan platform beberapa platform digital dan sistem berbasis cloud untuk mendukung aktivitas bisnis dan pemasaran. Dalam pelaksanaannya saya menggunakan beberapa tools berbasis cloud untuk seperti Google Drive untuk menaruh file bersama dan Canva untuk memudahkan pekerjaan tugas secara tim, dan Meta Business Suite untuk analisis dan mengelola data khususnya untuk Instagram, yang berguna untuk menyusun laporan, berkolaborasi dengan tim, serta mengelola konten dan kampanye digital secara terintegrasi. Penerapan bisnis cloud design terlihat pada proses planner pada Meta Business, pengelolaan dokumen tugas, hingga monitoring performa konten media sosial UMKM Machakura yang dilakukan secara terpusat melalui platform cloud. Dengan memanfaatkan sistem berbasis cloud, alur kerja menjadi lebih efisien, kolaboratif, dan mudah diakses oleh seluruh anggota tim. Jadi, ini sangat membantu saya memahami bagaimana teknologi cloud berperan penting dalam mendukung proses bisnis digital, khususnya dalam pengelolaan data, komunikasi tim, dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang tersimpan secara terintegrasi. Selanjutnya di sini adalah mata kuliah yang terakhir adalah kepemimpinan strategik. Jadi dalam mata kuliah ini saya melaksanakan program kegiatan yang menekankan pada kemampuan kepemimpinan, mengambil keputusan bersama, dan kerja sama tim. Selama studi independen saya terlibat dalam diskusi kelompok, pembagian peran proyek, koordinasi tim melalui media digital, serta menyampaikan ide presentasi hasil kerja di hadapan para mentor dan anggota kelompok. Melalui aktivitas tersebut, saya belajar menerapkan prinsip kepemimpinan strategik seperti komunikasi efektif, tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan, serta kemampuan menyesuaikan strategi kerja dengan dinamika tim. Pengalaman ini memperkuat pemahaman bahwa kepemimpinan strategi tidak hanya berkaitan dengan posisi formal, tetapi juga kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan rekan atau tim untuk mencapai tujuan bersama. Baik, selanjutnya sih adalah apa aja sih hambatan dan dukungan saya di sini. Jadi di monitoring bisnis digital ada beberapa hambatan dan dukungan, yaitu keterbatasan data penjualan secara detail sehingga analisis dampak konten terhadap penjualan belum sepenuhnya kualitatif. Selanjutnya ada fluktuasi performa konten yang dipengaruhi oleh algoritma media sosial pastinya, sehingga hasil monitoring tidak selalu konsisten. Kemudian ada dukungan juga tersedia fitur analitik pada Instagram dan TikTok yang memudahkan proses monitoring performa konten, akses data penjualan Machakura. Dan yang kedua ada akses langsung terhadap akun media sosial UMKM Machakura sehingga data dapat diamati secara real time. Selanjutnya ada analisis implementasi bisnis, di hambatan ada beberapa, yaitu ada keterbatasan data internal UMKM, menyebabkan beberapa analisis bisnis dilakukan berdasarkan asumsi dan data sekunder. Yang kedua ada perbedaan kondisi ideal teori dengan praktik bisnis UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dan dukungannya ada, yaitu penggunaan tools analisis digital seperti Google Trend yang membantu memahami tren pasar dan minat konsumen, dan ada materi pembelajaran dan bimbingan mentor yang mendorong penerapan hal itu sehingga dapat diimplementasikan dengan nyata. Selanjutnya di sini ada simulasi bisnis digital. Habitat perlu menyesuaikan berulang terhadap strategi konten karena respon audiens yang dinamis. Keterbatasan waktu simulasi dalam mengevaluasi dampak jangka panjang strategi pemasaran digital. Dengan dukungan yaitu keterlibatan langsung dalam perencanaan, eksekusi, dan evaluasi strategi pemasaran digital. Dan yang kedua ada akses ke data performa konten yang mendukung proses seleksi dan pembelajaran berbasis praktik. Yang keempat di sini ada bisnis cloud design, yang hambatannya ada keterbatasan tool premium seperti Canva, CapCut, dan lain-lain, sehingga visualisasi rancangan sistem cloud menjadi terbatas. Dan yang kedua ada keterbatasan pengalaman praktik teknik karena perancangan sistem cloud masih dilakukan secara konseptual akibat minimnya kesempatan implementasi kepada UMKM. Dukungannya ada fasilitas pembelajaran dari PT Phoenix Seven Hour Room tentunya, perusahaan menyediakan materi, akses pembelajaran, dan pendampingan, bantu pemahaman konsep bisnis cloud design.
Yang kedua ada studi kasus dan diskusi terarah, studi kasus UMKM dan diskusi bersama mentor memudahkan penerapan konsep cloud sebagai solusi efisiensi proses bisnis. Dan terakhir ada kepemimpinan strategi. Bang hambatan di sini ada perbedaan karakter dan pola kerja dan tim yang memerlukan penyesuaian gaya kepemimpinan. Yang kedua ada pengembalian tugas strategis yang harus mempertimbangkan banyak sudut pandang dalam waktu terbatas. Dukungannya ada studi kasus di diskusi strategik yang membantu memahami setiap peran dalam mengarahkan strategi bisnis, aktivitas kerja tim, dan proyek kolaboratif, melatih kemampuan komunikasi. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan tujuan. Jadi di sini ada kesimpulan dari semuanya adalah kegiatan studi pendek ini berhasil mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan praktik bisnis digital melalui studi kasus UMKM Macakura tentunya. Penerapan strategi pemasaran digital menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan jangkauan audiens, interaksi pengguna, serta potensi penjualan UMKM. Selain memberikan manfaat bagi mitra, kegiatan ini juga membuat potensi akademik dan kesiapan profesional saya di bidang bisnis digital. Ya, dan yang terakhir adalah tujuan. Yang di akademik ada memberikan pengalaman belajar kontekstual tentunya melalui integrasi teori kewirausahaan dan bisnis digital dengan praktik nyata, serta menghasilkan pencapaian pembelajaran yang dapat dikonversi ke mata kuliah. Dan yang terakhir ada praktiknya ya memberikan pengalaman belajar kontekstual melalui integritas teori kewirausahaan dan bisnis digital dengan praktik nyata, serta menghasilkan capaian pembelajaran yang dapat dikonversi ke mata kuliah. Oke, Ya, terima kasih mungkin ya. untuk presentasi saya eee, sampai sini. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusuf ya.